Perkenalkan, nama saya Mustika Sariwardani dari kelas M20A akan menjelaskan tentang materi Break-Even Point. BEP yaitu titik di mana pendapatan dan modal yang dikeluarkan berada di titik yang sama, sehingga tidak ada kerugian dan keuntungan. BEP sendiri seringkali menjadi indikator investor untuk menginvestasikan modalnya. Perlu diketahui bahwa BEP berada dengan balik modal, namun orang seringkali menyalahartikan keduanya. Seorang ahli manajemen, Abdullah, mengatakan pengertian BEP adalah salah satu indikator yang menjadi tolak ukur analisis cost volume profit. Manajemen perusahaan bisa memutuskan harga jual suatu produk setelah melihat kondisi keuangan perusahaan dengan mengkaji beberapa hal. Dasar-dasar BEP. Adapun dasar dari perhitungan break-even point yakni 1. Dalam perhitungan BEP, biaya yang diperlukan perusahaan harus dibagi menjadi dua golongan, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, nilai dari biaya tetap akan selalu konstan meski pada aktivitas produksi. Ketiga, jumlah dari biaya tetap tidak akan berubah walau terjadi perbedaan kegiatan produksi. Keempat, selama masa analisis harga jual per unit akan konstan sehingga harga jual dari perusahaan relatif tetap dan tidak berubah. Kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah dari produk yang diproduksi akan selalu dianggap sudah habis terjual. Keenam, perhitungan BEP hanya berlaku untuk satu produk. Tujuan dari BEP. Yang pertama, guna membantu perusahaan menentukan sisa kapasitas dari produksi setelah tercapainya nilai BEP serta mengetahui keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. Kedua, untuk membantu perusahaan menentukan langkah bisnis yang lebih efisien. Ketiga, membantu perusahaan untuk memahami adanya perubahan dari nilai keuntungan saat adanya perubahan harga produk. Keempat, menunjukkan potensi kerugian sehingga perusahaan dapat mengantisipasi saat penurunan penjualan mulai terjadi. Perhitungan keuntungan. Ketiga, untuk memperkirakan waktu akan balik modal. Keempat, guna menganalisis profitabilitas suatu bisnis. Perhitungan BEP ini akan membantu kita untuk menganalisis apakah bisnis tersebut benar-benar akan menghasilkan laba atau tidak. Selanjutnya, menjadi pedoman untuk perusahaan mengetahui banyaknya nilai investasi yang dibutuhkan sehingga dapat mengimbangi biaya produksi. Kemudian, sebagai bahan perusahaan untuk mengetahui nilai transaksi saham dan gambaran finansial perusahaan. Terakhir, untuk membuat pebisnis lebih memperhatikan usahanya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.